Oke, di sini sesuai dengan judul yang ada di bawah. Kalian sudah tahu. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang strategi komunikasi di level perusahaan. Wah, menarik enggak tuh? Nah, kita mulai dari strategi terlebih dahulu. Apa sih strategi itu? Kalian tahu nggak? Oke, kalau kalian tahu, kalian juga bisa share di bawah supaya kita saling tahu. Oke? Nah, apa sih strategi itu? Strategi adalah jalan utama. Ingat ya teman-teman, strategi adalah jalan utama yang terpilih untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Mantul gak tuh? Nah, dalam kamus induk ilmiah, strategi dijelaskan adalah taktik, kiat, dan juga cara-cara yang menguntungkan dalam suatu tindakan. Nah, seperti itu. Tapi beda lagi nih kalau dibahasnya di KBBI. Nah, menurut KBBI seperti ini. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Seperti itu. Oke. Kalau kalian ada yang tahu tentang strategi itu apa, kalian juga bisa share di bawah biar kita saling belajar. Oke, kedua ada komunikasi, di mana komunikasi ini kita melibatkan satu individu dengan individu yang lainnya untuk menghasilkan pesan. Seperti itu. Kalian kalau ngobrol sama aku, terus pastikan kan kita harus ada imbal balik gitu ya. Masa kalian ngomong terus nggak ada yang nanggepin, kan sedih gitu, garing ya kan. Oke, lanjut. Terus perusahaan, apa sih perusahaan itu sebenarnya? Apakah perusahaan itu hanya berupa gedung saja yang bertingkat dan luas berhektar-hektar? Tentunya tidak. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa, tentunya seperti itu teman-temanku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terima kasih. Nah, apa sih manfaatnya dari perusahaan tersebut? Untuk menghasilkan laba pastinya. Jadi, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh orang kepada orang lain. Gitu. Untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung maupun lisan. Dari berbagai sumber tersebut, strategi komunikasi bisnis merupakan suatu langkah perusahaan dalam proses penyampaian pesan kepada seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan perusahaan berupa laba perjualan. Kita sudah mempelajari masing-masing pengertian dari strategi, komunikasi, dan juga perusahaan itu sendiri. Kini saatnya kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu apa sih tujuan dari strategi komunikasi bisnis di suatu perusahaan. Tujuan dari komunikasi bisnis di perusahaan menurut Marheni Fajar ada 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah merubah efek kognitif atau perubahan pendapat. Jadi memang komunikasi di sini bertujuan untuk menyampaikan pesan secara mendalam dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau perbedaan makna dari pesan yang disampaikan dari pengirim kepada penerima. Nah, pengertian ini juga ditegaskan dengan pernyataan Effendi bahwasanya memang efek kognitif itu bersinggungan dengan akal dan pikiran, sehingga halayak yang awalnya bingung bisa lebih mengerti, halayak yang awalnya tidak paham bisa lebih paham secara jelas. Kemudian yang kedua ada perubahan sikap atau afektif. Nah, perubahan sikap ini kita tidak bisa ketahui secara jelas ataupun secara gamblang, karena memang perubahan sikap ini adalah kecenderungan individu dalam merespon sesuatu, baik itu respon negatif maupun respon positif. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita mengetahui respon apa yang dia berikan pada pesan yang sudah kita berikan, yaitu jika dia mengirim pesan negatif, dia akan cenderung menjauhi pesan apapun yang kita kirim. Nah, kebalikannya ketika dia menerima atau ketika dia mengirim pesan
atau menerima pesan secara positif, dia akan cenderung mendekati pesan-pesan yang kita sampaikan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini memang terlihat sangat jelas karena individu yang menerima pesan melakukan tindakan secara nyata. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini memang salah satu tujuan dari semua pengertian komunikasi, bahwasanya memang komunikasi diciptakan atau diutarakan untuk menciptakan suasana sosial. Kita sudah mempelajari apa saja tujuan dari strategi komunikasi bisnis. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mensosialisasikan strategi yang sudah dirancang sehingga sampai kepada target komunikan yang diinginkan. Ada dua strategi komunikasi yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan strategi komunikasi bisnis yang sudah dirancang, yaitu menurut Susanto yang pertama ada in-house campaign dan yang kedua ada outside campaign. Kita akan bahas satu persatu dari dua strategi yang digunakan, yaitu yang pertama ada in-house campaign, komunikasi yang diutarakan untuk seluruh warga organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi komunikasi memang memanfaatkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Misalnya bos atau top manager, kemudian orang-orang yang sangat antusias pada perusahaan, kemudian ada karyawan senior kepada karyawan junior seperti itu. Selain memanfaatkan sumber daya manusia di dalam perusahaan, cara-cara yang lain juga dapat dilakukan dengan gimmick produk, advertising, dan juga lain sebagainya. Nah, itulah sedikit pemaparan dari strategi komunikasi in-house campaign. Kemudian yang kedua ada outside campaign. Di outside campaign ini lebih kepada perusahaan ke konsumen eksternal atau di luar perusahaan. Jadi lebih mengedepankan corporate identity atau citra perusahaan. Perusahaan akan lebih terfokus mengkomunikasikan citra perusahaan mereka sehingga citra perusahaan mereka bisa selalu baik di mata masyarakat, dan juga slogan ataupun citra yang sudah tertanam di benak masyarakat itu tidak berubah menjadi negatif. Strategi media. Strategi komunikasi bermedia dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu media massa dan media nirmasa. Media massa dapat digunakan apabila komunikasi berjumlah banyak atau bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan adalah surat kabar, radio, dan juga televisi. Sedangkan media nirmasa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang atau kelompok tertentu, seperti surat, telepon, spanduk, pamflet, brosur, video, dan lain-lain. Komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu secara makro dan juga secara mikro. Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media. Bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang digunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu tidak dapat ditegaskan sebab masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Seluruh langkah tahapan strategi komunikasi bisnis tersebut dimaksudkan untuk membangun corporate identity atau identitas perusahaan. Nah, corporate identity atau identitas perusahaan ini merupakan suatu tanda pengenal yang memungkinkan perusahaan dikenal atau dibedakan dari perusahaan yang lainnya. Dan setiap perusahaan pastinya memiliki identitas perusahaan yang berbeda-beda. Nah, menjelaskan tentang corporate identity, pada saat ini corporate identity memiliki suatu makna sebagai suatu cara atau upaya perusahaan memperkenalkan dirinya kepada publik dengan menggunakan lambang, komunikasi, dan tingkah laku. Semua elemen-elemen dalam corporate identity tersebut dapat digunakan dengan baik secara internal maupun eksternal untuk memperkenalkan kepribadian suatu perusahaan dengan falsafah-falsafah perusahaan yang dapat disepakati.
Strategi komunikasi disusun untuk memenuhi 4 elemen penting dalam upaya suatu perusahaan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada behavior atau tingkah laku. Publik akan menilai perusahaan sesuai dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh perusahaan tersebut. Tingkah laku ini dinilai secara terus-menerus. Kepribadian perusahaan dapat ditunjukkan dengan bentuk perilaku karyawan dan dituangkan dalam pelayanan yang diberikan. Yang kedua, ada communication atau komunikasi. Nah, komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan terjadi secara internal maupun eksternal. Komunikasi pada publik eksternal di sini berlangsung atau terjadi dua arah antara perusahaan dengan pihak luar, misalnya komunikasi dengan pihak kreditur, rekan bisnis, pelanggan atau konsumen, komunitas sekitar, pemasok, media, pemerintah, pesaing, dan lain-lain. Keberhasilan komunikasi eksternal ini juga sekaligus merupakan keberhasilan dari pihak public relation dalam upaya memperoleh dukungan, pengertian, kepercayaan, partisipasi, dan kerjasama dengan publiknya. Yang ketiga, ada simbolis. Simbolis melambangkan sifat-sifat implisit dari hal-hal yang diwakili oleh perusahaan, seperti nama perusahaan, gaya bangunan atau ruangan, slogan perusahaan, dan atribut. Syarat dalam pembuatan lambang atau simbol meliputi yaitu memiliki ciri bahwa lambang tersebut mudah diingat, mudah dikenal, kesesuaian bentuk dan warna, dan juga memiliki ciri khas. Nah, untuk yang keempat, yaitu personality. Semua elemen-elemen pada corporate identity tersebut dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal. Program CSR sangatlah utama untuk memenuhi terhadap kepentingan publik yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung pada aspek-aspek kehidupan masyarakat. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan besar menggunakan pola komunikasi bisnis melalui penerapan program CSR adalah karena berkembangnya isu negatif yang dapat merusak citra perusahaan. Nah, salah satu contohnya adalah strategi komunikasi CSR pada Coca-Cola yang memulai dengan pengumpulan dan analisis sistematis informasi mengenai suatu kondisi atau masalah yang telah teridentifikasi. Tujuan dari penelitian formatif adalah menjawab pertanyaan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Coca-Cola, masalah HIV dan AIDS merupakan masalah berskala besar